Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berterima kasih banyak hal kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan debat ini. Mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ini disuruh si Allah. Mau cari remis kau berharap. Sorry ya. Kau kira macam Quranmu bisa kau comot-comot? Mimpi kau. Islam. Gak jelas itu menjamah susu di raba-raba, berkencan dengan laki-laki yang halal vitamin betul perlakuan mesum toh, dan itu diceritakan dan kemudian mereka dapat hukuman dan Allah marah atas perbuatan. Dengarkan dulu. Dan Allah marah atas perbuatan mesum dan penyembah-penyembah berhala mereka. Saya sudah bacakan tadi toh. Nah sekarang kalau ayat ini coba, ini diceritakan dilarang atau diperintahkan ini, coba ini. Ayo, kalau ayat ini gimana? Ini dihalalkan kan? Benar apa enggak nih? Hei, jawab. Kalau ini jelas kawan, kalau ada budakmu atau pembantumu, bisa kau bagi kemaluanmu itu, kan? Jelas ini ayatmu, ya kan? Nanti kalau istrimu ngamuk, kau kasih tunjuk nih ayat, bilang, apakah engkau ingin melawan Allah? Bilang begitu. Hei, buka mic-mu, hei. Nangis deh tuh. Mau cari remis dia, sorry. Mau di Yeskiel, mau di Amsal, itu menceritakan ya kejadian ya seorang oknum tentang pelaku-pelaku pesundalan, pelaku-pelaku penyembah berhala, dan kota itu menjadi terhukum ya karena perbuatan mereka berdosa dan mereka mendapat upah dari perbuatannya. Jadi bukan disuruh. Jadi bukan disuruh, beda dengan ini. Dan orang memelihara penisnya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Wow, alidaw. Kalau ini jelas. Kau bagi-bagi penis kau sama pembantumu, nggak akan tercela. Ya, kau bagi kemaluan kau tuh sama pembantu kau tuh, nggak akan tercela, ya kan? Kau sodok terus, dasar ajaran mesum. Kau bawa Yeskiel, kau bawa Amsal, di sana jelas-jelas menceritakan satu kejadian di suatu negeri dan perlakuan orang-orang mesum dan perlakuan orang penyembah berhala, dan mereka terhukum, mereka ya murka Allah mereka terima karena perbuatan mereka. Jadi bukan disuruh, beda dengan ini. Cas. Ya kan?
Nah, sekarang ku kasih kau masukan. Banyak-banyak cari uang itu. Biar bisa kau buat pembantu, ya kan? Buat pembantumu 50 orang. Berbagi-bagilah kau, ya kan? Nanti kalau marah istrimu, bilang, hei, ini loh, Allah yang bilang loh saya bisa berbagi penis kepada pembantu kita, sayang. Jangan marah kau, sayang. Bilang begitu. Ya. Mau cari remis kau, perasaan bisa. Gurundamu aja nggak sanggup cari remis sama aku. Kugas lah. Bah. Langsung meter dia. Nggak bisa ngomong lagi dia. Jadi jangan pernah kalian cari remis, nggak akan bisa. Sudah berapa kali saya bilang, Alkitab itu nggak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa kau ambil satu ayat, karena berdiri sendiri. Kalau Alkitab itu, dia itu runut, pakai perikop dia. Ada judulnya dia. Apa yang mau dikisahkan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diajarkan, apa yang mau diperingatkan. Lengkap. Totalitas lengkap. Itu loh. Ya ini mau sama-samakan. Sama berbagi. Berbagilah, oh, bagilah burungmu sama pembantumu. Kalau burungnya engkau bilang, kau bagi saja sama pembantu, itu halal, itu halal. Jangan kau takut berbagi burung, bagi saja burungmu itu. Allah bilang, itu halal. Kok kepanasan di bola nih? Panas lah. Mau berbagi kemaluan dia nggak ada pembantunya. Astaga naga. Iya, mau dibaginya kan? Takut dia kiri, nggak ada pembantu. Makanya dia ngamuk, dia nggak terima. Coba kalau ada pembantunya. Oh, aku sangat setuju dengan ayat ini. Wow, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gasken. Jadi kalau ada Islam sok-sok ngamuk gara-gara ayat ini kutunjukkan, pastikan dia itu orang kiri, nggak punya pembantu. Embak terus, ya kan, biar banyak umat, ya kan. Makanya umat. Ya iyalah. Mereka ini kan ngejar-ngejar target supaya rame, ya kan, supaya bisa dibilang oh banyak mualaf. Makanya kucing, kambing, lembu diislamkan, jin diislamkan, setan diislamkan. Bentar lagi kotoranmu itu pun diislamkan, bro. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jika kau punya pembantu, bagilah burungmu itu. Burung-burungmu bisa kau bagi, asalkan ada pembantumu. Onjar saja, onjar. Lali, tapi sekarang udah dilakukan loh itu di Belawan, Lali. Kan itu kan lagi apa tuh? Lagi heboh. Oh iya, itu kakak beradik. Udah terlambat dia. Iya. Telat informasi mereka itu. Kau bagi saja kemaluanmu sama pembantumu. Itu halal, itu nikmat. Lali ini Lali, kan masih apanya kakak beradik. Udah dilakukan Islam. Tunjuk. Iya HS, terlambat mereka dapat informasi itu. Ini Jangan sakit perut lah Imel. Abang itu fakta kan? Ini dia Lali. Udah dilakukan orang Islam dia, kakak kandung sendiri.
udah dilakukan kali kan. Nah, ya kan, udah dilakukan kali kan. Jangan kau malu, 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 bagi saja kemaluanmu. Seruduk saja, seruduk saja. Sapa dulu si Agian, si User itu. User Islam, Kristen, ateis. Kristen bro, Kristen. Oh, udah Kristen dia nih. Kristen. Turunkan. Oke. Indra itu kepanasan di bawah. Ya, semangat terus bang, semangat ya. Si Indra kepanasan di bawah. Ya, semangat terus bang. Siap. Oke. Nah. Erlina. Halo. Shalom. Selamat siang. Islam, Kristen, ateis. Ateis. Ngapain siang-siang bagi kemaluan? Apa agamamu? Ateis Leli. Ateis agamanya Leli. Kalau Leli ngomongin nanya ateis. Ngapain siang-siang bagi kemaluan itu? ya, tanya sama Ustadz itu, Ustadz yang di atas. Halo. Silakan Pak Ustadz, Raja Debat, silakan. Dulu mau bikin kopi dulu, aku bikin kopi. Oh, Ngantuk ya? agamanya apa? Ateis? Kayak mana ateis? Baru kali ini aku lihat bang, ateis minta kemaluan dia. Kamu itu loh, buat pilihan ateis ya pilih ateis saja lah daripada pilih. Udah, usia dulu lah tahu si ateis. Kami silakan usia dulu ateis. Ngeri kali sih apa ini Mbak Erlina. Silakan dulu nasihat dulu nih Islam dungu di bawah ini. Cindra. Masukkan kemaluanmu di lubang keledai. Emaknya juga dimasukkan ya, Bah. Ngeri kali Mbak Indra ya. Keledai emaknya pun juga dimasukkan. Pasti pengikut itu nabinya. Nabi Mukundo. Ngeri juga tuh ya Bu Erlina ya. Juga suka Mukundo aja kok ya. Kalau Mang Mukundo baru datang nih kita ngomongin. Ini Nabi baru datang ini. Ini apa ini? Bagus ini temanya ini kemaluan ini. Banyak yang kepanasan di bawah ini. Kalau bicara kemaluan pasti banyak yang kena ini. Si Mas dan si Juma itu. Mas tadi aku ketemu si Juma. Bertelepon pula si Juma. Yang mana ini Os? Baru naik dia telepon si Juma dia. Hostnya yang mana ini hostnya? Hah? Hostnya yang mana? Siapa? Hostnya lagi bagi Master. Tapi ini siapa hostnya? Hostnya lagi bagi kemaluan. Kok di jeda itu hostnya? Hah? Mau minum kopi dia. Kok kasih dulu kopi agak lain kau. Kau kasih dulu kopi. Os, ini kopi satu dariku, dari Cimasna. Bilang ke. Dari tadi dia bilang kurang kalian nggak ngasih kopi. Agak lain nih sama ini kan Kak Erlina ya. Iya. Dari Kak dia bilang kurang kalian malah menyangkalnya. Tak boleh gitu. Sorry, dia.
Sorry bos, keburu bos, soalnya di sini lagi hujan bos. Hah? Aku nggak bosmu. Cepat-cepatimu kau bilang aku bosmu. Nggak ada. Gimana gitu Kak Erlina? Dulunya aku bos siapa? Atau nih Kak Erlina? Aku bosnya katanya. Jadi emak bapakmu jadi nggak bosmu itu? Tadi saya lihat di hostnya itu kan orang yang apa memelihara. Ya, itu di mana apa itu? itu ya? Jangan Gimana? dipotong-potong dong bos, jangan dipotong-potong itu kan dipotong. Gimana dipotong-potong? Itu kan ayat Al-Quran bu. Dipotong Iya, Iya. dilanjutkan. Dilanjutkan. nggak ada sunat-sunatan itu. Iya. Heeh. Dilanjutkan. Kayak kemaluanmu. Heeh. Ya, dilanjutkan. Kemaluan ayat Al-Quranmu. Lanjut. Nah, dilanjutkan itu dan orang-orang yang memelihara Lanjut, kemaluannya dari apa itu? Itu pasti ada dari. Itu surat. Kalau berani coba dilanjutkan artinya. Ayo. Ayo, Mau- itu kan ayat 5 di bawahnya kan ayat 6. Oh, itu memang. Sudah penuh itu, nggak ada yang Sekian, bukakan dari tafsir web, baca ayat 7-nya. Nanti kita Oke, kasih oke. tunjuk tafsirnya. Tafsir web Oke, ambil. Dali. Siap. Ini aku buka ya. Jangan dipotong sampai kemaluannya saja dong, bos. Itu kan ada kelanjutannya, bos. Kan? Tak terima dia Lali. Bukan nggak terima, cuman itu kan dipotong. Harusnya orang makan aja gak minum air kan. Oh. Ini kita gak potong-potong nih ya. Kau baca dari ayat 1 sampai 100 ya. Lanjutkan. Ya, oke. Kau Coba. baca nanti ya. Kau baca ya. Tunggu bentar bro ya. Nah, Iya. ini kau baca satu-satu. Ini dari ayat 1 nih, ayat 1. Buka di Google, jawab. Buka di Google kalau nggak punya Al-Quran. Saya punya Al-Quran dan Ini Kalau dibuka berani. ini. Ini ya, Ya, baca. buka. Baca Buka. ayat 1. Sesungguhnya bacalah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang Ah, ayat 1 nih kan? Oke, ayat Ya. 2. Ayat 2. Ayat 2. khusyuk dalam sembahyangnya. Udah lari kan ke sembahyang kan? Ke sembahyang kan? Udah lari ke sembahyang dia. Ini Ayat 3. loncat-loncat. Gimana ini ya? Ini ayat 3. Baca Kalau lagi. di Tunggu. Coba Kau kamu. memang gak bisa dibongkar ini Quran ini. Lompat-lompat ya. Bayang kamu itu mau menjelek-jelekkan Al-Quran. Gimana memang jelek ya tapi Quranmu? Nggak usah Gimana sayangnya- jeleknya? Ini. Ada Beda dasar dengan jelek Bible. kok. Kalau Bible Iya, dari ayat versi 3 coba, baru sampai ayat 3. Bible versi Coba ayat terakhir 3. itu isinya banyak yang direvisi. Menghibur diri aja. Isinya kalau Bible dari Al-Quran Bible memang direvisi pertama, bro. Bible tertua Aturan- sampai Bible yang zaman Dengar, sekarang dengar. itu Suruh disesuaikan dibaca, suruh dengan dibaca, suruh dibaca. Iya, baca dulu, baca. di kebutuhan dengan ayat 3. pendetanya. Bacalah. 3. Baca. Yang saya tanya itu, Baca. kamu tuh Baca Iqra. kan orang-orang Iqra. yang kemaluannya dari itu yang saya tanya. Iqra. Ditampari Allah nanti. Ayo Iqra coba. geser ke bawah. Geser, ayo terus geser ke bawah. Yang kamu post ditampilkan di depan itu kan yang ayat 5. Bukan dari Ini ayat atasnya. 3. Dari Woi, tunggu. Tuh. Ini ayat 3 tunggu. kamu yang Kan kita baca ditampilkan satu-satu di tadi. depan. Yang ditampilkan di depan itu ayat Woi, 5 apa ayat ini 3? satu-satu kita baca. Woi. Tunggu. Ini Yang kamu satu-satu tampilkan kita di baca. depan Ini apa ayat ayat 3 apa ayat 5? Ini. Baca dulu lah. Nanti Iya. turun. Jangan sok Tunggu ini. ngotot, Bos. Ini baca. Jangan sok ngotot. Aja. Ini Coba baca. dengar dulu. Beres. Ayat 3 ini. Yang kamu tampilkan itu ayat 5 apa ayat 3? Baca kau. Oh. Gak berani, Ikra. gak berani. Baca kau. Masa mau jelek-jelekin umat Islam? Ini- Baca Ini ayat baca. 5-nya dari 5, mulai dari 5. Oh, ayat Dari lima, mulai ayat 5. lima. Ayat 5, lima. 6, 7 baca nanti. Ayo, mana yang kamu tampilkan di depan itu dan dari orang-orang yang Ayat 5. memelihara? Omosek bah.
Omong sek. Lah, kamu saja itu nulisnya di depan beda. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, mana ada kelihatan memelihara? Aduh, omong sek kasihan, ini. aduh. Ini omong sek Malu. ini. Malu. Ini Malunya, aduh. Baca dulu, Bang. Malunya. Di atas ya, Dan di atas, yang orang-orang di yang atas. menjaga kemaluan Yang di mereka atas, dari itu, kasih perkara tunjuk. yang diharamkan. Aduh, Kasih tunjuk malunya, yang di atas, malunya. kasih tunjuk Aduh. yang di atas ya Gian. Ah itu tuh. Ah, itu tuh. Ah, itu tuh. Malunya. Dan orang-orang Kasihan ah, itu. malunya. Ah, suruh baca, suruh Malu. dibaca. Suruh Malunya dibaca. Kristen. Kaum oten Kristen. Bodat, kau jangan gila di sini. Kau kan minta tadi dibaca ayat 567. Kenapa jadi gila kau? Hah? Kenapa kau jadi gila? Kau minta dibaca ayat 567, baca. Ayo, mulai dari ayat 5 baca. Buka mic-mu. Ayo, buka mic-mu. Ya, mana yang saya baca? Ayo mana? Mana? Ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, mana ada memelihara kemaluannya? Aduh, malu lagi, malu kedua lagi. Aduh, kasihan. Sakit jiwa dia lali. Kasihan. Bingung. Udah jiwanya nih. Keringat dingin. Astaga, Keringat dingin, astaga. oten keringat dingin. Oten keringat dingin. Assalamualaikum. Stres ini orang. Assalamualaikum juga assalamualaikum. Pak Masna, memang dari tadi di si Elchan ini buka data selalu salah-salah. Hah? Saya coba baca datanya, coba baca datanya. Ayat 5 aja baca, ayat 5 aja baca. Sama enggak sama yang saya tunjukkan? Baca ayat 5-nya. Ayo. Iya itu. Dan- Aku bayar. Nah. Ayo baca. Dan Ayo dibaca. orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang di Oke, depan ayat itu yang ayat 6, ditampilkan ayat 6, di ayat 6, ayat profilnya 6. Ayat 6 lagi, ayat 6-nya. Mana ayat 6? Kasih 7 ayat. Ayat 6. Oke, Mana? baca. Ayo. Oke, baca. Kecuali terhadap Kecuali- istri-istri mereka yang budak mereka miliki. Dan kecuali di situ di Iya, depan mana? lanjut. Dibolehkan. Itu kan kecuali. Lanjut. Malu. Bah, Malu. Dengar Malu. dulu, dengar Malu. Malu. Ah, Ayat malu. malu. Astaga naga Malu. lurus naga malu dia lali. Sama ndak yang Oke. Sekarang Siagian buka khusus ayat 6-nya. Buka khusus ayat 6-nya biar kita lihat tafsirnya. Sama si Dondita ini. Iya. Dondita ini. Mana? Oke. Buka. Itu silakan dibaca tuh. Oke, kecuali terhadap istri-istri mereka Ah. atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Oke, ambil tafsirnya Siagian, ambil tafsirnya. Biar si botol-botol ini nggak sok-sok jago tafsir. Ambil per ayat dia Siagian. Jangan kau buat begitu, ambil satu per ayat. Oke, siap. Karena gitu nanti kan mereka nggak paham. Itu udah sekalian ada tafsirnya itu. Kita Ini lihat ya. dari si Dondi, Elchan ini tadi Dondi, sebentar. Dondi, kecili songkatmu. Ini bukan masjid. Kecili songkatmu. Di Komal Islam laku begitu. Kecili songkatmu bro. Telinga kita bagus semua kok. Di sini nggak butuh Ini besar tafsirnya suara. lali. Nah silakan baca. Itu tafsirnya itu dari agama Saudi Arabia. Silakan baca tafsirnya. Suruh dibacanya Syagian. Oke. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita-wanita itu dan bersenang-senang dengan mereka, sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita itu. Ya. Tadi halal kan? Halal kan? Iya, masalahnya apa? Iya, jadi halal di Masalahnya bukan di ayat, masalahnya bukan di tafsir, masalahnya di umat Islam. Sok-sok jual-jual mahal, menolak. Itu masalahnya. Nah, itu kan di zaman Nabi. Oke, itu di zaman Nabi. Ayat itu udah nggak berlaku lagi. Dibuang kalau nggak laku. Ayo, ayat itu masih berlaku atau belum? Atau nggak lagi? Ada beberapa orang yang Jawab, ayat itu masih berlaku atau tidak? berlaku. Ya sudah, ngapain kau bicara zaman? Nah, Tetapi itu untuk Nabi, bro.
Oh, Nabi aja yang bisa berzina gitu. Ada kekhususan buat Nabi. Oh. Jadi itu hanya untuk Nabi. Oh, alala. Seperti menikah tanpa mahar. Itu salah satu kekhususan buat Nabi. Oh, berarti Al-Quran itu buat Muhammad aja, bukan buat umatnya. Ya itu kan menceritakan segala Enggak, sesuatu. jawab dulu. Al-Quran itu untuk Muhammad atau memang untuk dia sendiri tuh? Atau Berlaku untuk buat pengikut? Muhammad, berlaku buat umat. Ya sudah, ngapain kau berbelit-belit? Masih. Ini Oten kok ngotot-ngotot sekali ya? Loh, kamu yang ngotot melawan Al-Quran. Ayo, kau baca lu tafsirnya. Kecuali terhadap istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita itu dan bersenang-senang dengan mereka, sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita itu. Bayangkan, zina menjadi halal dibuat Allahmu. Budak itu kan dihalalkan. Ada pemasalahnya. Budak kan dihalalkan. Pertanyaan saya, budak itu istri apa bukan? Itu kan dihalalkan di situ. Jawab, budak itu istri apa bukan? Budak yang telah dicampuri wajib Jawab, budak itu istri atau bukan? Untuk perempuan-perempuan yang sudah dicampuri. Budak itu istri atau bukan? Jawab, budak itu istri apa bukan? Wajib dikawini. Budak itu istri apa bukan? Memang awalnya itu budak, tetapi kalau sudah dicampuri wajib dikawini. Oke. Diberikan maharnya. Dengarkan, pakai otakmu. Ya, pakai otakmu. Kalau dia sudah dikawini jadi istrinya, nggak akan mungkin disebut budak lagi. Paham kau? Pakai otakmu. Jangan kau bela-bela otakmu itu yang salah itu. Iya, dalam hal ini kami tidak memungkiri dilakukan di luar pernikahan. Ya, karena memang itu ada dalam tafsir. Iya, tetapi artinya kau setuju kan? Harus wajib seorang nabi. Artinya mahar. Artinya kau setuju kan bahwa zina itu jadi halal kan? Setuju kan? Itu bukan zina buat nabi. Nggak malu kau. Turun kau, botol. Kau bilang nggak zina buat kau, di mana otakmu? Itulah akibat lebih besar songkat daripada otak kau, ya. Tadi itu dong di KW ya. Iya, KW itu. Zina itu nggak halal, zina itu nggak haram bagi kami katanya. Kurang ajar. Ya kalau Nabi terbuat itu semua disetujui dan dibenarkan. Mungkin sudah tradisi. Pokoknya apa yang dilakukan semua dibenarkan. Semua dimaksumkan. Coba lagi sebagian ambil dulu itu tadi tafsirnya itu lagi, tafsir yang lain, coba tafsir yang lain. Jadi nggak usah capek lagi kita berdebat dengan mereka, tafsirnya udah menjelaskan. Ini di bawah ada lagi nih. Nah, coba tafsirnya. Kacar. Nah. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau saya wanita yang atau bercumbu dengan mereka. Wow, bercumbu. Apa lagi ada? Kecuali terhadap istri mereka, yakin mereka akan tercela jika melakukan apa yang dilarang bagi mereka, dan mereka diperintah untuk menjauhinya kecuali pada istri mereka, maka mereka diperintah untuk menjauhinya kecuali pada istri mereka, maka mereka harus menjaga kemaluan mereka dan mereka tidak akan tercela melakukannya dengan istri mereka atau budaknya. Tafsir ini kali. Parah loh, hancur. Jadi ketika kalian bertanya, wahai Islam, apa masalah ayat itu? Nggak ada masalah. Yang masalah itu di Islam. Sok-sok jual mahal. Jual murah kali. Iya. Udah songkat kau besar kali, yang kau kiranya kami nisi Allah harus pakai toa kau biar nyampe. Besar kali songkatnya. Aslimu antapikan asin kepala batu. Baskom, Baskom.
Salam Pak Pisang. Ya, salam. Iya. Ya. Jadi Tahu nggak siapa aku? Dari suaraku tahu nggak siapa aku? Oh, Pak Minang. Pro. Pro kedua saja. Oh, oke. Karena akunku yang itu ditombak. Jadi aku ini nggak bisa on cam aku ini. Baru kemarin tanggal 16 nanti. Oke. Jadi perhatikan teman-teman. Tadi dia keluar. Tengok kan nggak sama katanya. Yang sudah dia lihat, yang sudah dia baca pun nggak ngerti otaknya coba. Hah? Kan nggak ada otaknya. Iya, dikiranya kita edit enggak. Kita nggak akan edit, nggak akan kita rubah itu. Hanya kita perbesar aja supaya bisa dilihat orang di bawah. Biar terang menderang ayat kalian itu. Tapi bikin malunya itu positif. Bikin malu buat mereka. Hamba sahaya. Oh, itu udah banyak itu hamba sahaya. Kalau sekarang itu Pak Pisang, kalau di zaman sekarang itu disebut pembantu. Makanya orang-orang Indonesia yang di Arab pembantu itu pulang bawa punya anak kan, pada bunting. Oh, bukan cuma satu orang, ratusan orang. Iya. Korbannya. Karena di sana masih berlaku. Masih mereka lakukan. TKW. Iya, itu budak. Wanita. Bagi mereka TKW, pembantu. Bagi mereka pembantu itu budak, sama itu. Iya. Itulah penderitaannya orang Indonesia. Berangkat satu badan, pulang 2 badan. Nah, itu. Main kick lah. Besaran songkat daripada otakmu. Besar kali songkatnya, tapi kualitas otaknya nggak ada. Nggak ada otaknya. yang punya otak perempuan, itu pun separuh. Otaknya cuma separuh. Laki bilang, lele, laki-laki. Iya. Dengan bangga dia ngomong gini loh. Oh iya, bagi kami itu nggak zina katanya. Ya ampun. Aduh. Kau naik, kau kecili songkatmu, kau gunakan otakmu. Ya, nah aku naikkan lagi kau. Jangan kau buat besar kali songkatmu. Kau kira kami si Allah, budak. Cukuplah kau panggil Allahmu pakai pengeras suara. Ayo naik lagi kau. Itulah pulanya diikuti-ikuti orang ini kan, diikuti-ikutinya si Juma itu. Besar songkat. Besar songkat udah menang pikirnya. Don di tanah asli aja nangis-nangis ku buat, apalagi kau yang KW. Oke, kita pakai timer aja ya. Nggak usah pakai timer. Tenang kau. Kalau di Komal Kristen bro, kalau di Komal Kristen ya mereka itu semua punya inisiatif, nggak perlu diatur-atur. Beda dengan Komal kalian. Ya kan? Kamu main kick. Lo iya dong, karena kau sudah bilang itu nggak berzina bagi kalian ya, berarti udah nggak normal otakmu. Ngapain lagi kuladenin? Coba. Pakai timer aja. Apa kau ngemis-ngemis kau sini? Sekarang kau bahas ini, benar apa tidak bahwa perzinahan itu dihalalkan oleh Allah? Benar apa enggak? Oke, jadi begini bro, saya bukan terdakwa di sini. Duh, kau terdakwa lah karena kau menyangkal. Kita diskusi dua. Kau terdakwa di sini. Kalau kamu bilang saya terdakwa, ayat itu bukan untuk saya. Oh, berarti kau bukan Islam? Itu untuk Nabi, itu kisah Nabi. Tadi kata muncungmu untuk Nabi dan untuk umat Nabi. Yang mana yang benar kau? Itu kekhususan buat Nabi, bro. Kekhususan mana di situ, kekhususan buat Nabi mana? Ya, dalam tafsir ada kekhususan. Mana? Tafsir mana? Enggak ada tadi tafsir gitu. Qurtubi atau Tabari ada. Di mana? 16 kekhususan buat Nabi ya.
kau itu orang Indonesia. Kalau kau nggak menjaga harga dirimu, paling tidak kau jaga harga diri Indonesia. Kau tengok tuh, orang-orang TKW di Arab, ya, pulang pada bunting bawa anak. Tahu nggak kau? Masih kau bilang itu hanya berlaku kepada Muhammad? Kamu logika. Nggak jawab dulu, apakah itu masih berlaku hanya kepada Muhammad? Bagaimana dia bunting kalau dia tidak mata duitan? Oh, itu disalahkannya TKW, disalahkannya TKW. Yes. Oh. Karena dia main Perhatikan, mata. bukan, perhatikan. Si perempuan Islam pun nggak boleh kau salahkan. Karena si orang Arab tinggal nunjukkan ayat ini, artinya Ada dia akan kasus, dikatakan. dengarkan saya, ada dulu. kasus. Artinya si wanita itu pun akan dikatakan, udah, kau akan dapat pahala, udah, kemaluan saya bagi sama kamu. Tidak seperti itu. Lah, Di Arab itu banyak kasus karena jangan mau kau bilang, jangan Minta kau uang bilang dia banyak. jangan kau bilang dia mata duitan. Ini ada tuntunan dari ajaranmu kok. Kok kau salahkan pula mereka? Hah? Memang oten itu susah. Lah, yang susah itu kalian. Kalau tidak ada tuntunan ini, orang si Arab peminum kencing onta di sana pun nggak akan melakukan, ya, membobol perjahat pembantunya. Nah itu. Tapi karena Dondi, ada dalil ini, makanya orang Indonesia pun. Dondi, saya mau nanya sama kamu, ya. Berapa istri nabimu? 13, betul? Kamu diwajibkan hanya 4, betul? Saya sudah bilang itu kekhususan buat Nabi. Iya, kamu kan diwajibkan hanya 4 kan? Itu pun kalau adil. Ya. Nah, ternyata di pesantren-pesantren istrinya itu lebih dari 8. Dia itu yang melanggar, bro. Nah, itulah melanggar. Itulah karena dia mau mengikuti nabimu. Sebentar begini. Makanya istrinya 8. Istrimu berapa? Benar dulu berapa? nih ya. Penalaranmu. Istrimu berapa? Dengar dulu, istrimu berapa? 1. Kalau istrimu punya payudara, kemudian dinatain karyawannya, kamu setuju gak? Kamu kok ngomong begitu? Itu perintah Nabi kamu. Apa perintah? Itu perintah, dengar dulu, itu perintah Muhammad. Kamu ingat kisah tentang Sahlah dan Salim, istrinya si Abu, si Sahlah itu? Kamu bawa ke persusuan. Iya dong, ke ayat persusuan harus kamu jalani. Nah, jadi istrimu, jikalau nanti ada tamu atau ada karyawan, natein, ya. Wajib itu. Kamu jangan salah memahami. Itu dengar buat Dondi. orang-orang Dondi, dengar dulu. Itu kewajiban perintah nabimu. Kamu harus jalanin itu. Dengar dulu. Dengan jalan persusuan. Sebentar, dengan jalan persusuan, maka ya udah, bisa jadi mahram. udahlah, aku jadi karyawanmu. Jadi karyawan istrimu. Ah, yuk. Saya mau nanya dulu. Enak sekali kau. Boleh ya? Ya boleh ya. Boleh ya. Sekali Biar kau. jadi persusuan. Dengar dulu. Jadi persusuan. Ya? Biar Penting saya jadi karyawan. Nah, biar aku mood lah apa istrimu itu. Bang Pisang, Gimana? Bang Pisang, dia orangnya lucu loh. Dia bilang gini, enak sekali kau katanya. Padahal yang memerintahkan itu kan si Muhammad. Itu Nah iya, itu makanya. Jadi wajiblah kamu jalanin. Ya? Wajib kamu jalanin ya. Bro, itu di zaman itu. Mau di zaman itu mau enggak, itu perintah Nabi kamu. Kamu harus menjalankannya. Dengar? Kewajiban kamu sebagai umat harus menekuninya. Nah, jadi izinkanlah payudara istrimu itu nenenin laki-laki dewasa ya. Tidak satupun orang muslim menjalankan itu. Itulah kau berarti melanggar perintah nabimu loh. Kalau kamu nggak mau, iya. Kalau kamu nggak mau, kamu melanggar nabimu. Melanggar Tidak semua sunnah itu wajib. Nabimu itu sudah mewajibkan. Susuilah katanya. Ayo, apa jawabanmu? Di mana itu tertulis wajib? Di mana? Coba tunjukkan saya. Tunjukkan saya. Makanya dibaca ya, susuilah ayat persusuan itu. Tidak wajib. Masalah mau wajib mau enggak itu perintah nabimu. Kamu harus menuruti apa yang dikerjakan oleh nabimu. Itu wajib ya. Makanya Muhammad berkata, barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya mereka bukanlah dari umatku. Jadi wajib itu. Betul. Wajib. Kau harus susui istrimu itu ya. Wajib. Kecuali kamu jadi, mau. Kau punya anak gadis nggak, Dondi? Kau punya anak gadis nggak?
Mulutmu jangan comberan begitu. Kalau kamu nggak mau menjalankan perintah itu berarti kamu Kristen. Kristen Pak, ateis saja. Comberan, kau yang comberan. Ateis saja Pak, jangan Kristen. Ateis. Ya, ateis berarti kau. Mikirlah kau, mikir. Tapi begini ya, baik-baik. Perintah nabimu seperti itu. Ya, jadi payudara istrimu harus dinetein. Mau ke karyawan kek, mau ke tetangga kek, mau kemana kek, itu wajib. Supaya apa? Supaya tidak ada nafsu katanya. Jadi begini Dondi, coba kau gunakan ya akal sehatmu. Kalau saya ya berada di posisi dengar dulu ya, Islam. Dondi ya. Dondi dengar ya. Saya murtad gara-gara ayat persusuan itu. Paham itu? Itu dosa. Saya nggak mau istri saya menyusui pria dewasa asing. Itu dosamu. Ya kok dosa. Itu karena perintah nabimu. Saya nggak mau. Makanya saya keluar. Kamu Islam? Mantan. 30 tahun yang lalu. Oke. 30 tahun yang lalu. Sebutkan macam-macam sunnah. Saya nggak peduli lagi urusan masalah sunnah. Yang penting saya nggak mau istri saya menyusui pria dewasa asing. Hoten ya? Kalau nggak nipu ya nggak makan. 2 kali 5 syahadat sudah pernah saya sebutin. Bodat kau. Hoten kalau nggak nipu nggak makan. Kata siapa? Ya, emang saya minta sama mak kau. Nipu mak kau. Nipu kau. Kapan aku nipu kau? Saya sebutkan satu sunnah aulia. Kapan aku nipu kau? Sunnah apa lagi? Nah, berarti kau belum masih jauh lah ilmu kau. Jadi kalau kau udah jalan, udah jalanin kan belum itu perintah Muhammad itu untuk menyusui pria dewasa asing itu istrimu itu. Neta itu. Makanya saya katakan kamu macam-macam sunnah itu apa? Mana istrimu? Mana? Aku minta ngomong sama istrimu. Sini. Dasar gila. Panggil istrimu sini. Panggil istrimu sini. Panggil istrimu sini. Gila kok dipelihara. Ya kau gila. Yang gila itu nabimu yang memerintahkan. Susuilah. Panggil istrinya, mau nggak? Panggil istrimu sini. Biar saya nanan dulu sini. Nanti antrian ya, antri ya, semua nanti antri ya, satu-satu ya. Satu-satu ya. Biar bengkak nanti gede. Tak boleh nih. Si Dari sama Ali Muhammad. Kemana dia? Kabur. Kabur. Bang Den. Dabling Bang Den. Takut. Cek. Turunin aja tuh dabling itu, turunin dulu dabling. Oh si Ali nih Ali Murham itu ngerekam itu sama Dem itu. Ali Islam. Turunin dulu dabling. Biar itu yang tadi mana yang tadi itu. Don kan itu siapa tuh? Udah kabur dia. Dan turunin dulu dan turunkan dulu host nanti itu udah ngeripot dia. Bukan itu Kristen si Dan itu. Enggak, walaupun Kristen tapi dia sudah ngopi itu harus diturunkan dulu nanti rungkat gitu loh. Walaupun dia ini dari kita menghindari rungkat. Oke. Jadi dengar di bawah dulu naik lagi gitu loh. Sinyalnya enggak benar. Kalau si Donditan tadi udah lari dia, Pak. Udah kabur dia. Kabur lah positif. Kabur, istrinya takut diantri. Takut digilir. Itu mereka ya, kalau ayat-ayatnya untuk hadis-hadisnya yang baik-baik itu mereka bilang berlaku, tapi kalau hadis-hadisnya ini nggak berlaku lagi, seakan-akan nggak berlaku, pada zaman itu aja berlakunya. Jadi aneh sekali, mereka cuma pilih-pilih. Tapi begini loh Bang Mokondo, ini ya kita menggunakan akal sehat ya. Seandainya saya jadi Islam ya, ketika dikatakan itu kekhususan buat Nabi, maka ya intelijen otak saya akan mengatakan, oh ini Nabi mesum ini ya alasan saja ini. Itu bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Artinya dia mengatasnamakan nama Allah demi untuk kemesuman. Betul. Nah itulah yang harus dicurigai. Bagaimana mungkin Nabi itu kan khusus nih. Masa Nabi diberikan kekhususan melanggar perintah yang benar aja? Nggak nyambung itu. Kewajibannya istrinya cuman istrinya boleh 4 asal adil. Oke. Benar kata-kata itu 4 boleh asal adil. Tetapi kenapa dianya 13? Ya ini persoalannya ini begini. Sebelum jadi nabi kan istrinya cuma 1.
Iya, Tapi Khadijah. akhirnya dia waktu sebelum jadi nabi justru lebih bagus. Iya. Kenapa ketika jadi nabi justru istrinya malah jadi 13? Itu kan kalau berpikir secara akal sehat kan, waduh ini nabi apa ini? Kok orang seperti ini kok waktu jadi nabi malah istrinya jadi 13? Itu kan kita berpikir sehatnya gimana gitu. Apakah bisa kita jadikan panutan, idola? Itu harusnya mereka berpikir seperti itu. Beda dengan Paulus. Paulus kan dari orang jahat jadi orang baik. Ya, tapi saya lihat mereka selalu kaitkan itu Paulus dalam buatan itu katanya nabi palsu. Dia nggak mau. Siapalah istri Paulus? Iya, seperti itu. Siapa istri Paulus? Ya, kita sapa dulu Pak Pisang. Alah, udah pergi dia. Baru mau disapa Ditya. Suara mulai kabur dari ya. Iya, langsung pergi dia. Oke. Magis, Islam Kristen Magis. Selamat siang, Ali. Selamat siang. Saya Islam lah, Ali. Magister. Bukannya ini yang kemarin udah mau ninggalin Islam itu ya? Suaranya kayak nggak asing. Ya, si kambing apa Kamu nggak asing, pastilah kamu nggak asing para saya. Magister, berapa istrimu? Ya, siap. Berapa istrimu? Istriku, alhamdulillah, istriku 1 bang. 1. Nggak mau nambah? Jangan di mute. Nggak mau nambah? Belum. Ya, kamu diwajibkan 4 betul? Kalau adil? Kalau adil, ya betul. Ya. Ternyata di pesantren-pesantren istrinya 8, lebih dari 8. Kamu setuju nggak? Saya setujunya karena apa dulu? Dia punya istri 8. Berarti dia sudah melanggar perintah Muhammad, betul? Kalau Al-Quran itu menyarankan 4. Ya kan? Tapi ternyata di pesantren-pesantren istrinya 8. Nah itu. Ya aku nggak tahu sih. Ada oknum. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ada oknum istrinya 8. Karena saya nggak bisa on cam aja. Kalau saya bisa on cam udah saya tunjukin nama kamu. Ya ada. Nggak usah pesantren itu yang dulu viral itu siapa itu? Nah, yang namanya Syekh itu kan. Nah itu istrinya 12. Saya puji 15. Ya. Artinya dia sudah melanggar perintah Muhammad, betul? Enggak melanggar, artinya maunya dia sendiri itu. Kan perintahnya Muhammad 4. Kalau lebih dari 4 berarti melanggar. Katakanlah melanggar. Ya, jangan katakan melanggar, udah positif melanggar itu. Karena perintahnya cuma 4. Tapi dia nggak mau dibilang melanggar. Nah, itu kesalahan dia artinya. Karena perintah Nabi itu wajib diikuti dan dijalanin. Tapi begini Pak Pisang, itu kan perintah Muhammad juga kan kontradiksi. Dalam riwayat hadis juga dikatakan begini, sebaik-baik umat adalah yang memiliki istri banyak. Coba. Ya. Jadi memang kontradiksi. Banyak itu dalam pengertian lebih dari 1 Pak Islam. Pak Is. Jadi lebih dari 1 disebut banyak. Walaupun 4 jadi bilang banyak. Ya kemungkinan banyak, itulah yang diambilnya banyak, kan. Banyak tetapi dibatasi 4 gitu loh. Kalau adil. Jadi kewajiban harus adil. Itu memang kalau betul. Kan yang ada di pesantren itu kaya raya ya, saya puji. Terus ada lagi siapa tuh yang 8 orang istrinya. Itu dia adil, tetapi dia melanggar perintah 4. 4 istri saja. Dia sudah melanggar. Yang jadi pertanyaan gini, kenapa dilanggar perintah 4 itu? Apakah mau mengikuti perintah sesuai dengan yang dikerjakan Muhammad dengan istrinya 13? Kan gitu. Saya puji itu 15, berarti dia melebihi Muhammad. Kan gitu. Seharusnya kan di bawah Muhammad, seharusnya. Aku ralat ya Bang, setahuku ya, yang dinikahinya itu kebanyakan janda loh, bukannya perawan ya.
Betul, memang janda. Saya paham, mau janda mau enggak, yang penting lebih dari 4. Itu yang berbahaya. Karena yang diperintahkan itu hanya 4 kalau adil. Kalau nggak adil 1 aja. Kalau nggak bisa adil. Kalau kira-kira keuangannya nggak cukup, ya 1 aja lah, jangan banyak-banyak. Lahir dan batin itu nggak segampang itu memberikan kepada perempuan. Hos izin turun, Hos. Kenapa turun, Erlina? Kau kan perempuan, saksi mata lah kau. Poligami aja yang dibahas. Turun aja. Janganlah, jangan turun. Kau saksi mata dulu. Jadi kewajiban perintah Yesus Kristus itu hanya 1 sebenarnya. Tidak boleh 2. Bercerai aja dilarang. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Perceraian di Indonesia itu wajib dimusnahkan. Saya mau tanya, Bang. Dengar dulu, perceraian di Indonesia wajib dimusnahkan. Kenapa? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Mau dia badan hukum kayak, mau dia apa, kalau sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Yang jadi pertanyaan gini, di mana tulang rusuknya seorang Adam? Di istri pertama, betul? Gister? Iya betul. Ya. Adam itu jikalau dia memiliki 2 tulang rusuk, artinya 2 istri, 3 istri, 4 istri, 3 tulang rusuk, 4 tulang rusuk. Yang jadi masalah Adam tuh hanya 1 tulang rusuk yang diberikan kepada perempuan. Ya apa ya? Itu kan bahasanya itu kalau metafora. Itu Adamnya Kristen, Adamnya Islam beda. Begitu. Nah, jadi tulang rusuk itu di mana lah? Apalah pasangan Adam dan Hawa? Apakah ada Hawa kedua, Hawa ketiga, Hawa keempat? Nggak ada kan? Jadi perempuan itu dipermuliakan di Kristen. Jadi pintarlah Erlina ini jadi Kristen. Otaknya full, nggak separuh. Iya. Bingung kamu Erik? Kalau mau jujur juga, mana ada sih wanita yang mau dipoligami? Coba aja. Betul. Mau nggak? Betul. Jangankan istri dijadikan istri ya, pacarnya aja kalau udah meluk pacar lain ngamuk. Iya, benar. Ya apa iya Erlina? Erlina? Nah betul kan? Nah, itulah perempuan, nggak mau mereka diselingkuhkan. Bukan, nggak mau. Mana ada sebetulnya wanita? Iya mana ada, iya betul, mana ada. Mana ada, tanya kalau ada perempuan yang jawab. Nah, kenapa kok terjadi di Indonesia lebih dari 1 istri? Berarti istri pertama rela untuk suaminya menikahi istri yang lain. Itu bukan cuma di Indonesia aja, bro. Di Arab Saudi banyak. Memang betul oknum, nggak salah itu oknum. Tapi sudah bukan oknum lagi jatuhnya kalau sudah diperintahkan 4. Itu sudah perintah. Tidaklah diizinkan bagi seorang istri yang benar-benar mau diistrikan 1 istri. Kalau lebih dari 1 istri artinya, kalau dikatakan Yesus itu penjinahan. Selamat sore semua. Selamat sore Til. Islam Kristen? Islam. Islam. Pak, kalau emang di agama Kristen dipermuliakan ya, Yesus itu bilang ke ibunya, manggilnya namanya siapa, Pak? Tanya aja sama dia. Saya belum di zaman itu. Ya. Iya, Yesus pasti, itu bilang ke mamahnya. Kalau masalah ibunya itu dia manggil apa, saya nggak tahu karena saya nggak di zaman itu. Ya. Kalau mau tahu, Yesus itu panggil ke mamanya perempuan. Mana sih Ali? Kalau di bahasa Indonesia kan. Ali. Jadi kalau perempuan nggak kayak
Kalau perempuan itu dipermuliakan Iya, Pak. dan dihormati, nah, kalau di Islam bagaimana? Dihormati nggak? Ya jelas, manggilnya aja Umi. Dari segi manggilnya aja Umi, Ibu kan. Bagus. Ibu itu Ini udah sebutan jelas. ibu. Bagus, benar, bagus. Tetapi ada Iya, nggak pengkhianatan Ibu. terhadap perempuan? Tidak ada, Pak. Nah, kenapa istrinya 4? Dari segi panggil, Kenapa jangankan istrinya lebih tidak jauh ada? ya. Istrimu berapa? Jangan gini, sebentar, berapa? jangankan lebih jauh. Istrimu Saya berapa? satu. Satu. Nggak mau nambah? Gimana? Nggak mau nambah? Enggak Nggak mau lah. nambah? Enggak. Nah, cobalah kau tanya sama istrimu. Coba kau tanya sama istrimu, boleh nggak aku punya istri lagi gitu? Apakah itu disebut pengkhianatan? Gini konteks. Kalau seandainya keluarga. Oke. Kalau seandainya istrinya sakit-sakitan, sudah tidak bisa memenuhi, atau suaminya KDRT ataupun hal-hal terjadi sesuatu, apakah itu semuanya diharamkan? Nah, Kan itulah konteksnya makanya di seperti Kristen itu. dilarang. Makanya di dalam Kristen itu dilarang peng-KDRT-an. Enggak, di mana larangan poligami di agama Kristen? Justru saya baca itu diperbolehkan, bahkan 100 aja diperbolehkan, 100 biji. Coba buktikan kalau di agama Kristen poligami dilarang. Justru karena adanya poligami, gini. Dengar dulu. Gini. Kalau nggak ada poligami, Kristen itu nggak akan punya kitab. Coba kamu cek dulu tuh. Gini. Pertanyaan saya, apakah kalau ada kau mau bentar. mau mempertanyakan poligami itu ada di mana? Di dalam Kristen nggak ada. Di dalam kekatolikan ya, nikah itu hanya satu, resmi. Tidak boleh nikah 2 kali. Boleh kau cek ke gerejanya orang Katolik atau Kristen. Boleh nggak nikah 2 kali? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan manusia. Itu pun harus ada penyelidikan dulu, harus ada pembelajaran dulu kalau mau nikah lagi. Ya Pak, iya kawan-kawan. Itu mau cari premis itu Pak Minang. Ditanya di mana ayatnya Yesus itu boleh menikah 100 kali, nggak mau dijawab. Sedangkan Muhammad istrinya lebih dari 100. Itu boleh atau enggak? Sedangkan Allah di An-Nisa ayat 3, Allah minta cuma 4, Muhammad istrinya 100. Kayak mana lah itu dongok yang dibawa tadi, siapa namanya itu? Magister, kau kan orang baik ya. Kau kan orang baik, kau punya istri 1 dan kamu akan setia selalu sama istrimu. Betul? Jikalau memang istri itu, turunkan dulu Tami. Sabar ya Tami ya, satu-satu dimit dulu Tami. Jikalau memang kamu punya istri 1 dan kamu nggak mau menikah lagi, yang pertama kamu udah pasti mengikuti tradisinya Kristen, ya, mengikuti kewajiban Kristen. Kalau hanya cukup 1, ya, sama seperti Khadijah dan Muhammad pada saat itu. Yang kedua, jikalau memang kamu mengikuti dan pengen menikah lagi 2 istri, 3 istri, sampai 4 istri, kamu tanya sama istrimu, apakah kamu bukan disebut pengkhianat keluarga? Ya. Pengkhianat sebagai suami. Yang ketiga, kamu kalau punya istri, rela nggak payudaranya menyusui pria dewasa asing? Contoh nih, ketika Muhammad dipertanyakan oleh si Sahlah mengenai si Salim, ya, mengenai Salim. Salim itu karyawannya, ibaratnya pembantunya di sebuah toko kayak mana gitu. Dia keluar masuk rumah. Lalu matanya si Abu, wajahnya si Abu berubah marah gitu, merah gitu, ya. Kemudian dipertanyakan nama Sahlah, Nabi, apakah bagaimana kelanjutan saya mengenai si Salim itu? Kata Nabimu, susuilah. Nah, kira-kira nih Magister,
itu terjadi pada dirimu, kamu marah nggak istrimu menyusui pria dewasa asing atas perintah Nabi? Pasti digaplok lah. Kalau saya langsung saya gorok. Pertanyaannya berat ini. Pasti digaplok. Ya, bukan berat itu. Ya, tapi harus saya jawab. Iya. Ya sebagai laki-laki yang normal, ya jelas saya akan marah gitu dan tidak akan mengizinkan. Nah, kalau memang kamu laki-laki normal, kamu akan marah semarah-marahnya yang nyuruh istri kamu menyusui pria dewasa asing kan? Itu yang pertama. Yang kedua, istrimu juga nggak bakal mau menyusui pria dewasa asing. Jadi perintah itu perintah tidak benar, jangan diikutin. Si Sahla itu melakukannya ujung-ujungnya. Karena apa? Itu perintah Nabi. Tetapi si Abu marah semarah-marahnya terhadap istrinya. Masa karyawan menyusui pria dewasa asing? Itu udah mendekati zina. Yang pertama mendekati zina, yang kedua sudah zina. Yang ketiga, membongkar aurat yang wajib dibongkar pakaiannya. Kalau menyusui pria dewasa asing secara otomatis bra dan pakaian dibuka, betul? Betul. Itu membuka aurat nggak? Membuka aurat. Dalam arti pakaian yang seharusnya tertutup akhirnya dibuka kepada karyawannya. Logikanya itu yang membuat saya murtadin. Paham ya, Magister? Ya. Nah, tetapi mau nggak mau kamu harus ngikutin. Dulu osnya. Lanjut Lele. Mau nggak mau kamu harus ngikutin perintah Nabi. Kalau memang kamu seorang Islam. Jadi ada tetanggamu datang, istrimu menyusui pria dewasa asing, kamu jangan marah. Demikian juga si Abu itu. Seharusnya nggak boleh marah, karena sudah perintah Nabi. Kalau dia marah, si Abu marah, artinya dia Kristen. Kalau kamu marah, berarti kamu Kristen, Magister. Sorry, istri saya pulang. Mohon izin ya. Lanjut Lele. Osnya udah tidur nih. Mana Lele? Bosnya lagi asik dengar ayat penyusuan. Lele. Lanjut Lele. Jadi jujur saja ini, saya minta maaf ini Bang Siagian ini. Iya, kalau kita mau jujur ditanya semua wanita, nggak ada yang mau dipoligami itu. Tidak ada yang mau dipoligami. Dan satu hal, tidak ada yang laki-laki yang bisa memberikan keadilan bagi wanita. Tidak ada, tidak mungkin lah. Ada pria bisa memberikan keadilan. Istrinya 4 itu paling istri mudanya aja yang diperhatikan. Itu sudah kunci itu. Cuman wanita di Islam lah Bang yang bodoh Bang Mukondo. Ya. Mau dari poligami sama bidadara, kan itu viral itu. Wanita yang Islam itu muslimah itu satu hal yang kami tanyakan, kamu mau dipoligami enggak? Jawabannya tidak mau. Mereka tidak mau dipoligami, tapi karena ada ayat yang mengatakan seperti itu, ada hadis yang ini atau ini, mereka akhirnya pasrah aja gitu mau dipoligami. Tapi kalau dalam hati mereka nggak ada yang mau itu dipoligami. Walaupun dijanjikan pintu surga loh, bukan surga, pintu surga. Pintunya doang surga. Makanya saya kadang-kadang heran juga wanita-wanita Islam itu. Kok mau gitu ikuti ajaran-ajaran seperti itu, nggak berpikir gitu. Kalau di Kristen kan sudah jelas, istri itu harus satu. Makanya sebelum pernikahan kan ada istilahnya pranikah dulu, konseling dulu, seperti itu. Jangan langsung serta-merta bisa langsung ijab kabul. Tapi cara ini dulu baru ini bisa menikah. Ya lanjut mungkin siapa Bang Siagian mungkin. Ya
ya bro, magister. Tapi gini loh Berpikirlah bang, kau berpikir bagus. Masa istrimu mau berkasih sama orang? Oh rame-rame kali kau. Gimana kau itu? Tapi Kak Erlina bersyukur dia katanya udah keluar dari Islam ya Kak Erlina ya. Gak kena gilir kalau Kak Erlina. Kalau masih di Islam kan gak digilir lah kok. Digilir nggak dicuci lagi. Ya nggak dicuci, perawan terus perawan. Ya. Ini hostnya ini kemana nih? Udah tidur hostnya aku rasa. Asik kedengaran mungkin Iya. tadi. Iya pasti dengar. Tapi kan itu kan semua itu kan ada alasannya gitu. Karena beda pada masanya gitu. Nah kalau sekarang ini kan zaman sekarang ini udah nggak ada lagi perang ya, nggak ada lagi perang gitu. Aku kira istri satu saja sudah cukup gitu. Apalagi kebutuhan biaya, kebutuhannya itu kan besar gitu. Bro, magister di istrimu di Al-Quranmu lebih satu itu, ngeri nggak itu? Iya, itu kan artinya kalaulah kamu mampu adil, kan baca selesai ayatnya. Kalau nggak mampu, Iya satu laku aja katanya. adil, tapi kan langsung 2 itu kan, 2, 3, 4. Kok 1 kau? Enggak. Makanya satu aja nggak habis. Diminta 2, 3, 4. Sedangkan kau kok 1. Berarti kau nggak adil kau. Itu cuma di bibir aja, kata adil itu cuma di bibir aja. Iya. Padahal kalau bilang itu 2, 3, 4 belum mau kondo ya kan? Iya. Aturan adil lah kau. Langsung 2 kau nikahi, jangan 1 bilang iya kan? Kalau istilahnya kita itu berbahagialah pria Islam karena bisa menikah 4. Berarti kan ada 4 rasa gitu kan? Ada yang asin, manis, asam. Ya, agak manis, manis, pahit. Ada rasa-rasa teri juga mungkin, ikan teri, ikan asin. Asin. Bahaya tuh. Apem. Tapi Kak Erlina bersyukur lah itu Kak Erlina. Keluar dari Islam dia. Oh enggak, digilir dia habis tuh. Jadi tapi. Ini yang repotnya Bang Syejian, kalau misalnya pas dia pingin sekali belum dapat giliran gimana itu? Tunggu ada kuponnya tuh Bang Kondo, ada kuponnya. Ada waktunya. Kayak nih Aji kan ada kuponnya itu. Itu digilir pun ada kuponnya itu. Mana hotel ada simpanan? Agak lain kalau Islamnya baru baik simpanannya. Islam kan boleh berbuang dalam 3 hal, Cikudas. Kalau oteng itu ada simpanan itu oknum, tapi bukan perintah. Jadi catat itu oteng yang melakukan pasti cuma ininya aja secara ininya. Itu pun karena udah menjabat dia bilang kan, Bang Mukondo. Itu pun ikut Islam jadi itu. Cobalah dulu aku ikut Islam. Istriku harus 3, 4 ya mau Mukondo ya kan. Iya. Tapi kalau coba-coba itu pada akhirnya balik lagi ke 1 itu. Biasanya seperti itu. Tak boleh 1 Bang Mukondo. Apa itu haram kata Allah. Itu kan harus 2 itu. 2, 3, 4. Makanya si magister ini belum lulus dari Islam dia. Belum lulus dari Islam dia, belum 2 istri ya. Tambah 1 lagi magister. Kurang itu, masih ada 2 itu. Aduh.
Tapi seru juga ya. Bang Mokondo kan murah-murah cewek Islam. 10.003 ya kan. Cuman sah. Beda dengan cek di Kristen. Cek Kristen kan harus pengakuan Imam Rasuli, ya kan. Ini enggak Islam, sah, semua sah. Udah digilir langsung. Si Cikudas inilah. Istri 100 katanya. Ya sah. Udah. Aku izin turun ya, Bang Mokondo ya. Bilang, gak usah sama istrimu bilang, kalau Islam kok kan. Gak usah sama istrimu, balik istrimu bilang. Itu disuruh Allah. Nanti aku gini loh. Nanti aku minta izin dulu sama dia. Kalau diizinkan ya, insya Allah ya. Aku nggak jamin juga. Ya aku mohon izin ya. Itu disuruh Allah loh, magister. Kan di Anisa 3 kan harus 2 istrimu. Ini 1 kan, nggak main lah kau. Doakan saja ya Bang Ente ya. Itu kan Allah kan mudah-mudahan ya. Langsung magister. Kurang 1 lagi. Gue sama istrimu. Memang gitu kok peraturan Ya, Allah nanti- belum Bang Mokondo ya. Iya kan? Nanti aku izin dulu ya sama istriku. Iya, Izin turun ya. Izin bilang. Sekian. Aku izin turun juga. Izin ke istri pula itu lagi. Gimana itu Bang Mokondo? Diizinkan istri pula itu lagi udah nikah. Bahaya itu aku pula dimarah istrinya. Tanpa izin istri juga boleh tuh. Yang penting ada. Turun ya sekian. Siapa dulu ada pernah ngomong seperti itu tanpa Oh, saya turun ke Erlina situ aja kau. Aku tak ngintip. Aku saksi-saksi tentang Islam ini. Tapi kalau membahas apa istilahnya ayat-ayat perpuluhan, ayat dan poligami itu memang seru banget itu. Wah. Ini Siang, Bang, siang. bau apa nih? Bau ini siluman. Bau siluman ini. Halo, siang Bang. Begadu Islam Kristen begadu. Islam Bang, Islam. Oh, Islam. Ikudas Islam Kristen. Ikudas. Das. Agak gani nih. Ini umat Mokondo juga nah kan udah ngeripot deh nih umat Mokondo ini kayak gini lah. Turun lagu dengan selamat, jangan lagu berbuat dosa lagi ya umat Mokondo. Kayak mana nih begadu? Apa yang mau kita gaduhkan ini Bang? Apa yang mau kita gaduhkan ini? 656 ini. Apa yang mau kita gaduhkan ini? Ini kau baca dulu tuh. Mana ada buka agak lain kau memang. Makanya kau bilang mau Mokondo bawa siluman ini, bawa siluman, bawa kali nih. Lanjut Bang Mokondo. Ya, itu yang di samping kiri itu. Oke, tadi saya ada sedikit mendengar cerita narasi yang kalian bangun tentang Nabi Muhammad ini memiliki istri yang begitu sangat banyak, betul? Betul. Oke. Tetapi kalian sendiri lupa. Bukan mendengar botol, dalam kitab kalian itu sendiri, ayatmu. Abraham itu memiliki istri lebih daripada 1. Yakub memiliki istri lebih daripada 1. Ya kan? Nabi Musa memiliki istri lebih daripada 1. Nabi Daud istrinya lebih daripada 1. Nabi Sulaiman istrinya lebih daripada 1. Bawa siluman, udah kepanasan dia, ada kepanasan jin Allah dia itu Bang Mokondo. Maklum lah kita. Lanjut Bang Mokondo. Iya, lanjut aja. Ini Bang RD mana ini Bang RD? Maklum, lagi buat kopi. Kopi dari Allah. Banyak. Iya. Ya kalau memang kita mengacu pada sebelumnya ya, sebelum ada kedatangan Yesus yang pertama kali kan memang kan banyak juga di situ ada istilahnya beberapa yang punya istri seperti Salomo, Daud, kan memang mereka juga banyak istrinya.
Tapi apakah itu berkenan di hadapan Allah? Kan tidak juga. Dan itu bukan juga atas kemauan si Salomonya, mungkin atas, maksudnya priwilnya si Salomo sendiri, bukan atas perintah Allah sendiri. Enggak, yang lucunya Bang Mukondo. Bang Mukondo, Salomo itu dijadikan nabi sama Muhammad. Artinya itu harus diakui bahwa nabi-nabi kalian dalam perjanjian lama itu memiliki karakteristik suka. Kalau di Komal saya itu bro, ganti-gantian ngomong. Enggak. Gini Bang. Apanya enggak? Ya maksudnya kalau memang mereka berbicara, kita berbicara. Silakan sampaikan narasinya, biar kita fair narasinya di sini, kan? Ini dulu gimana? Setuju nggak ini sama judul saya kan ini? Coba mirroring Bang Raja Debat. Saya kan coba mirroring bahwa ternyata di dalam kitab kalian sendiri seperti Nabi Salomo itu istrinya bahkan ratusan. Jangan tutup fakta itu. Dengarkan. Itu adalah fakta seterang cahaya matahari di siang hari. Memang nggak patut kau diajak botol. Jangan kau bikin Komal si Raja Debat macam Komalmu. Kalau Komalmu itu, Komal Islam itu Komal sampah semua. Kalau di Komal saya itu satu-satu ngomong. Kau sama datang lagi juga, datang lagi di Lali. Ini ngamuk juga ini. Oh ini lagi nih si cinta Sulawesi. Iya, manusia ini disembah manusia. Memang binatang kau ini. Kau kok ngomong kok sambil ngocok kau? Apa ini ngomong sambil ngocok ini? Apa kau itu? Ngomong kok sambil ngocok. Dibuatnya lagi kayak oloknya buatnya ya Lali ya. Iya, ngomong macam gila. Kayaknya dia lagi ngembat apa itu, ngembat lembu itu. Lagi dia. Dia gemetaran dia sampai di atas. Tanya lagi tuh dia Lali, tanya lagi dia itu. Goreng bersamanya itu, makanya dia kesurupan itu yang naik. Kita naikkan lagi ya. Oh dia tadi kan bilang nyembah manusia ya. Bentar ya, aku naikkan kau ya. Aku tunjukkan dulu data aku, baru nanti aku naikkan kau bentar. Ya. Itulah mereka selalu mengatakan sistem menyembah manusia. Nggak apa-apa bang, kita ikutin. Karena dia sudah bilang nyembah manusia, kita mau tanya sama dia nanti. Mana lebih logika, nyembah manusia atau nyembah betis? Ya. Kita kasih tunjuk ini dulu. Tapi jalan lagi, naikkan lagi. Bentar ya. Oh enggak ada di situ, di sini yang ada berarti. Bentar ya. Kebiasaan, kita mau ajak dia dulu menggunakan hitungan-hitungan rasionalnya. Mana lebih layak? Oke. Naikkan dia. Oke, naikkan dia, bro. Ini dia. Kedua tuh. Oke, mana lebih rasional, nyembah manusia atau nyembah betis? Jawab, mana lebih rasional? Sadar kau Tuhan kau berkontol. Daripada Allah nggak punya kuntul. Allah kau kehilangan Tuhan kuntul kau itu. berkontol, haleluya. Allah mau kehilangan kuntul, cacat dong. Cacat. Makanya cuma betis. Ya kan? Tuhan mau berkontol, haleluya. Iya, Allah kok nggak punya kuntul, padahal punya pasangan loh. Tahu nggak pacar dia siapa? Si Muhammad loh, lesbian loh. Allahmu itu loh. Allahmu itu lesbian loh. Coba, Allahmu itu siapa yang laki-laki itu? Si Muhammad atau si Allah yang laki-laki? Iya, Allah itu nggak berkuntul. Coba, nggak ada ilmu. Coba giliran dikasih tunjuk betis lari ke kemaluan. Ya udah tadi kan itu udah dijelaskan, Bang. Bukan. Udah pertanyaannya udah aku jelaskan tadi.
Orang ayat udah lebih parah Kristen daripada Islam. Dalam hal perzinahan itu kalau kalah itu tutup dulu. Ini data baru kutunjukkan. Kau ini kayaknya orang sakit jiwa semua Islam ini. Gak ada yang sehat otaknya aku tengok. Mana lele jin Allah mas orang ini. Iya, ini betis baru saya tunjukkan. Kok kau bilang udah dibahas? Kau ini Ayo Muhammad coba jawab. Mana lebih rasional, nyembah betis atau nyembah manusia sempurna? Jawab. Jawab, buka mic-mu. Langsung macet dia. Ya buka mic pun gak pandai. Lanjut Lucy Agian, aku mau apa tuh sebentar. 2 menit aja, 2 menit. Woi umat Muhammad, ngomong kau agak nahan ini umat pedofil ini. Woi umat pedofil. Kayak gini lah kalian mau jadi Islam. Innalillahi lah. Inna dirajiun, telah berpulang Muhammad dalam kubur. Inna Muhammad inang. Salah debat, jangan ditutup, jangan memutuskan. Di dalam kitab kamu, kata-katanya lebih kasar daripada any arrow. Diam lagi. Karena Allah kongkeng di sini. Kau harus ngomong harus sesuai dulu. Kau digampol Allah kau ini, digampol Allah. Mau digampol Allah ini. Kalau digampol Allah gue nggak apa-apa gini. Pap, siksa kubur kok pap. Kami kok nggak bisa kok kan mampu juga ditampol Allah juga mampus kok. Digampol Allah terus gini pap. Naik kan aku bisa sedih. Kau rajin tepeng-tepengan aja kok. Diam aja kau di situ. Naik kau. Ya ini Muhammad hidup lagi mati lagi dia. Inna si Muhammad telah meninggal. Memang umat Muhammad yang bodoh-bodoh semua ya. Apalagi namanya Muhammad. So Muhammad nama kau. Mokondo kayak mana nih Mokondo? Kau betul Mokondo Muhammad. Nggak bisa kok nggak buka mic kan? Mampus kok kena Allah digampol kok terus gini. Digampol kok kan sama Allah. Astagfirullah kok. Macam-macam gue sama Allah katanya. Pasti gue. Agak lain ini si kakak itu kondom. Aduh, astaga naga. Ini mama ini kok bisa lahir ini si mama ini pedofil. Macam pol macam pol. Bisa kau buka mic kan?
Mampus kok kena tampol siksa Allah kok. Digampol kok nih. Nggak bisa kok ngomong. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.